Salam TAYTB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, Market Update Minggu kedua November 2021. Saya, Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global, dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Tapering telah resmi diumumkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat di minggu lalu dan akan segera dimulai pada akhir bulan November ini. Menarik untuk diperhatikan adalah berbeda dengan episode taper tantrum pada tahun 2013 lalu, pasar keuangan global mampu bertahan stabil dan bahkan cenderung menguat, terlepas pengumuman tapering tersebut. Menilik pasar keuangan Amerika Serikat misalnya, ketiga indeks saham utama, S&P 500, Dow Jones, dan juga Nasdaq, masing-masing selain berhasil menguat secara mingguannya, tetapi juga berhasil menyentuh level tertinggi baru. Secara keseluruhan, risk aset global pun berhasil mencatat penguatan sepekan lalu, tercermin melalui indeks gabungan saham global MSCI All Country World Index yang naik 1,6%. Kami menilai bahwa terdapat beberapa faktor utama yang turut menopang sentimen investor sepekan lalu. Pertama, adalah terminimalisirnya ketidakpastian seputar tapering itu sendiri, serta relatif kepastian bahwa tren suku bunga rendah The Fed saat ini akan bertahan setidaknya hingga berakhirnya tapering terlebih dahulu. Pada episode tapering kali ini, The Fed akan mengurangi pembelian asetnya sebesar $15 miliar per bulannya dari total pembelian 120 miliar per bulan saat ini, dengan pengurangan sebesar $10 miliar dari treasuries dan $5 miliar dari mortgage-backed securities. Dengan asumsi bahwa laju pengurangan pembelian aset tersebut bertahan hingga usai, maka tapering pun diantisipasi akan berakhir pada pertengahan tahun depan. Menariknya, kepastian seputar laju tapering juga tampak mendorong penguatan di pasar US Treasuries, dengan imbal hasil pada tenor 10 tahun misalnya, yang berhasil turun hingga 10 basis poin sepekan lalu menuju level 1,45%. Sehingga, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada episode 26, komunikasi serta keterbukaan The Fed yang cukup jelas terkait kerangka kerja tapering sejak rapat FOMC Juli lalu akan dan terbukti telah berkontribusi terhadap relatif terkendalinya fluktuasi pasar sejauh ini. Faktor penopang sentimen selanjutnya adalah tren positif pada rilis laporan pendapatan kuartal ketiga oleh perusahaan di dalam indeks S&P 500 sejauh ini. Menilik laporan oleh FactSet, dari sekitar 89% perusahaan S&P 500 yang telah merilis laporan pendapatannya per Jumat lalu, setidaknya 81% berhasil mencatat pendapatan laba per saham alias EPS yang lebih tinggi dari yang diantisipasi pasar. Momentum positif S&P 500 pun diantisipasi akan mampu bertahan di 2 bulan terakhir tahun ini, selain ditopang oleh kondisi makroekonomi yang semakin solid, tetapi juga performa historis yang cukup suportif. Secara historis, 2 bulan terakhir, November dan Desember, cenderung mampu memberikan returns yang positif bagi investor atau yang sering kali disebut dengan Santa Claus Rally. Faktor penopang sentimen terakhir adalah tren pemulihan di sektor ketenagakerjaan Amerika Serikat, dengan tingkat serapan tenaga kerja baru di bulan Oktober yang tercatat sebesar 531.000, lebih tinggi dari 312.000 di bulan September. Tren serapan tenaga kerja yang positif sepanjang tahun ini telah berhasil mendorong tingkat pengangguran Amerika Serikat untuk turun dari level 6,7% di akhir tahun, kini menjadi 4,6%. Sehingga secara keseluruhan, data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang positif tersebut suportif terhadap keputusan The Fed di minggu lalu untuk memulai aksi taperingnya. Maka, fokus pasar pun akan tertuju pada rilis data inflasi Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depannya, mencoba mengkaji apakah proyeksi The Fed bahwa inflasi yang tinggi saat ini hanya akan bersifat sementara akan terrealisasi. Karena memang,
laju inflasi inilah yang akan turut berperan penting selain terhadap laju tapering, tetapi juga terhadap ekspektasi pergerakan suku bunga ke depannya. Beralih ke dalam negeri, terlepas faktor eksternal yang cenderung sportif, pasar keuangan domestik mayoritas diperdagangkan tertekan sepekan lalu, sejalan dengan tren bursa di negara berkembang secara luas. Di pasar saham misalnya, IHSG pun diperdagangkan melemah 0,15% sepekan lalu, sementara indeks gabungan saham negara berkembang melemah tipis 0,05%. Seiring dengan penguatan US dollar, serta pelemahan indeks mata uang negara berkembang, rupiah pun relatif tertekan, diperdagangkan naik ke level 14.328 per US dollar di penghujung minggu. Memang, kami pun menilai bahwa fluktuasi jangka pendek tersebut relatif terantisipasi, menyusul perlunya bagi pasar untuk mengantisipasi posisi pasca pengumuman tapering oleh The Fed. Menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana pasar keuangan dalam negeri pun berangsur menguat mengawali minggu ini dengan IHSG yang naik 1,34% di 2 hari pertama, serta rupiah yang menguat 0,59% menuju level 14.243 di periode yang sama. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada episode 28, menghadapi isu tapering kali ini, posisi eksternal Indonesia kami nilai kini lebih mampu menghadapi potensi volatilitas ke depannya. Hal tersebut turut ditopang oleh beberapa faktor utama, termasuk ekspektasi stabilitas nilai tukar hingga masih bertahannya narasi daya tarik di pasar keuangan dalam negeri. Tren pemulihan fundamental ekonomi juga akan terus menjaga optimisme pasar menutup tahun ini. Rilis data oleh BPS pada Jumat lalu mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 3,5% di kuartal ketiga tahun ini, yang memang sedikit lebih rendah dari pertumbuhan 7% di kuartal sebelumnya. Memang, seiring dengan gelombang pandemi kedua yang melanda di mayoritas kuartal ketiga, pengetatan pembatasan sosial telah turut berkontribusi terhadap tertekannya tingkat konsumsi domestik. Namun, grup kami tetap optimis bahwa secara keseluruhan di tahun ini, ekonomi Indonesia akan mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,7%, yang tentunya merupakan kenaikan signifikan dari kontraksi 2% di keseluruhan tahun lalu. Dengan situasi pandemi yang semakin terkendali, meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen pun diharapkan akan mampu mendorong mobilitas masyarakat, yang secara keseluruhan akan mendukung normalisasi aktivitas ekonomi menutup tahun ini. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB.